فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معنى معية. قال المؤلف رحمه الله قوله وهو سبحانه فوق عرشه raqibun ala khalqihi, dan dia subhanah di atas arsy-Nya, maha mengawasi hamba-hambanya. Ma'annahu ma'al khalqi lakinnahu fawqa arsy, meskipun Allah bersama dengan makhluknya, namun Allah tetap di atas arsy-Nya. Raqibun ala khalqi, yakni muraqiban, Allah senantiasa mengawasi. Hafizan li aqwalihim, senantiasa menjaga ucapan mereka. Wa af'alihim, dan perbuatan mereka. Wa harakatihim wa sakanatihim, gerakan mereka dan diamnya mereka, semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhaiminun alaihim, ay hakimun wa musaitirun ala ibadihi, Allah menghakimi hamba-hambanya dan menguasai mereka. Mana muhaimin? Hakim, musaitir, menghakimi dan menguasai hamba-hambanya. Falahul hukmu, maka milik Allah semata hukum itu. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluh, dan hanya kepada Allah kembali perkara seluruhnya. Wa amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, dan urusan Allah cukup baginya jika menginginkan sesuatu untuk mengatakan kun, jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Qauluhu ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, dan yang lain-lainnya dari makna-makna rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni bidzalika ma tadammanahu makna rububiyah, yaitu dan yang selainnya dari yang dikandung oleh makna rububiyah. Ini kebersamaan Allah bersama dengan makhluknya, tidak hanya penjagaan, tidak hanya pengawasan, tapi semua makna rububiyah. Min mulkin, dari penguasaan, wa sultanin, mirip, wa tadbirin, pengaturan, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Fa inna ma'ani rububiyah katsirah, karena sesungguhnya makna-makna rububiyah itu sangat banyak. Li'anna Rabb huwal khaliq, al-malik, al-mudabbir, dikarenakan Rabb dialah sang pencipta, penguasa, dan pengatur. Wa hadhihi tahmilu ma'ani katsirah jiddan, dan tiga ini di bawahnya mengandung banyak makna yang lainnya. Qala rahimahullah wa kullu hadzal kalam alladzi dzakarahu Allah, dan semua ucapan yang disebutkan oleh Allah ini, hadhil jumlah ta'kidun lima sabaq, ini adalah penekanan untuk yang telah lalu. Wa inna ma karrara ma'na ma sabaqa li ahammiyatil mawdu', hanyalah beliau ulangi, ini sudah pernah di awal-awal dulu ketika membahas ayat-ayat tentang sifat, beliau sebutkan. Diulangi lagi karena pentingnya tema ini. Tema tentang kebersamaan Allah dengan hambanya, meskipun begitu Allah tetap apa ini? Tetap tinggi. Fabayyana rahimahullah anna ma dzakarahullahu min kaunihi fawqal arsy haqqun ala haqiqati. Maka di sini penulis menyebutkan bahwasanya apa yang beliau sebutkan bahwasanya Allah di atas arsy itu adalah hak sesuai dengan hakikatnya. Wa kadzalika ma dzakarahu min kaunihi ma'ana haqqun ala haqiqati. Begitu pula apa yang Allah sebutkan bahwasanya dia bersama dengan kita itu adalah hak sesuai dengan hakikatnya. Dua-duanya benar. Allah di atas arsy-Nya itu hak, Allah bersama dengan makhluknya juga hak. La yahtaju ila tahrif, tidak perlu untuk dipalingkan maknanya. Yani la yahtaju an nusarrifa ma'na al-fawqiyyah ila fawqiyatil qadar. Tidak perlu kita memalingkan makna atasnya itu adalah penguasaan. Enggak perlu. Allah di atas ini maknanya secara apa ini? Penguasaan. Aku di atas kamu, maknanya aku apa ini? Menguasai. Enggak perlu. Tetap diartikan di atas saja, sudah. Nah, tidak perlu dipalingkan kepada makna penguasaan atau makna kedudukan. Aku tinggi di atasmu, itu maknanya aku lebih mulia kedudukannya daripada kamu. Kama da'ahu ahlu tahrif wa ta'til, sebagaimana yang diakui makna tersebut oleh ahli tahrif dan ta'til. Bal hiya fauqiyatun zat wa qadar. Bahkan dia adalah ketinggian secara zat dan juga qadar. Memang iya tinggi kedudukan Allah, tapi juga tinggi secara apanya?
zatnya, dua-dua. Kama la yahtaju an nusarrifa ma'nal ma'iyyah an zahiriyah. Sebagaimana kita tidak perlu memalingkan makna kebersamaan tadi dari zahirnya. Bal naqulu hiya haqqun ala zahiriha. Bahkan kita katakan dia adalah hak sesuai dengan zahirnya. Allah bersama dengan makhluknya hak sesuai dengan hakikat. Wa man fassaraha bi ghairi haqiqatiha fa huwa muharrif. Barang siapa yang memalingkannya tanpa hakikatnya maka dia adalah pemaling, pentakwil. Lakin ma warada min tafsiriha bi lazimiha wa muqtadaha. Akan tetapi apa yang datang berupa tafsirannya dengan lazimnya dan konsekuensinya waridun anis salaf. Itu datang memang dari salaf. Ketika salaf menafsirkan dengan lazimnya, ini memang datang dari salaf. Tapi tujuannya adalah kemarin itu apa? Untuk membantah. Nah, lihajatin da'at ila dzalik, karena adanya hajat yang mengharuskan hal tersebut. Wa huwa la yunafil haqiqah, dan dia tidak menafikan apa ini? Hakikatnya. Ketika salaf mengatakan Allah bersama dengan makhluknya, kebersamaan secara ilmu, ini bukan berarti dia memalingkan makna apa ini? Kebersamaannya yang hakiki, bukan. Dia hanya ingin membantah siapa ini? Ahlul hulul wal ittihad, yang mengatakan Allah bersama dengan makhluknya secara apanya? Zatnya. Makanya ditambahkan oleh salaf apa kalimat apa? Dengan ilmunya. Nah, li'anna lazimul haq. Yang pertama enggak ada lamnya ya, enggak ada alif lamnya. Yang pertamanya li'anna lazimal haqqi haqqun. Lazimnya. Ini kan enggak ada. Li'anna lazimal haqqi haqqun. Dikarenakan konsekuensi dari yang hak adalah apa? Hak. Dan sebaliknya lazimul batil adalah apa ini? Batil. Kalau sesuatu itu mengandung konsekuensi yang batil, berarti sesuatu itu pasti apa ini? Pasti batil. Kalau sesuatu itu mengandung konsekuensi yang hak, berarti sesuatu ini adalah apa? Adalah hak. Nah, ini penegasan beliau, pengulangan dari apa yang telah lalu, bahwasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ini sama sekali tidak bertentangan dengan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.